Halo kelas 9 dimanapun kalian sedang berada sekarang. Akhirnya kita mulai tahun ajaran baru dengan PJJ lagi ya. Pemerintah masih belum memperbolehkan kita untuk bertemu secara langsung, meskipun sekarang di Tangerang Selatan sudah tidak lagi zona merah, sudah berangsur menjauhi zona merah, tetapi kita belum diperbolehkan karena belum masuk zona hijau. Jadi mau tidak mau di tahun pelajaran 2020-2021 kita harus belajar secara daring, secara online dengan berbagai macam media. Banyak penyesuaian yang harus dilakukan baik oleh Bapak Ibu guru kalian, kemudian orang tua ataupun wali kalian. Semuanya berusaha menyiapkan dengan lebih baik untuk kali ini ya. Kalau di 3 bulan di tahun kalian, di tahun pelajaran 2019-2020 semuanya serba mendadak. Untuk di tahun pelajaran yang baru ini kita berusaha memperbaiki, berusaha mempersiapkan semuanya dengan baik. Terima kasih semuanya sudah bergabung di Google Classroom di pertemuan sebelumnya. Jadi kalian sudah mayoritas sudah masuk ya, tinggal beberapa anak. Semoga hari ini sudah komplit. Pak Antar akan mengajar kalian seminggu, nanti kita akan ketemu 2 kali, satu pertemuan hanya 1 jam, kemudian pertemuan berikutnya ada 2 jam. Jadi Pak Antar di kelas 9 akan mengajar 3 jam selama PJJ ini untuk pelajaran IPS. Modelnya seperti yang sudah kalian usulkan di pertemuan sebelumnya. Kita akan belajar dengan streaming ya. Jadi kalian bisa melihat bahkan setelah sesi pelajarannya Pak Antar berakhir. Jadi Pak Antar akan secara berkala upload video-video semacam ini di YouTube channelnya Pak Antar. Materinya atau linknya, dan kalau nanti ada lembar kerja ataupun penugasan, Pak Antar akan taruh semua informasinya di Google Classroom. Gitu, pokoknya kita semua sebuah penyesuaian, nggak cuma kalian, Pak Antar juga, Bapak Ibu guru yang lain juga. Pak Antar harap kita bisa bekerja sama dan kita bisa ngambil hikmahnya atas situasi ini. Ya, Pak Antar jadi belajar banyak banget software-software seperti ini. Ini belajar green screen seadanya, pakai tembok rumah. Dan kalian pasti sekarang udah bisa berbagai macam produknya Google Drive, Google Form, bisa akses web, bisa akses Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Jadi kita ambil positifnya sembari terus berdoa biar kita bisa balik lagi seperti sedia kala. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi ya. Jadi untuk kelas 9, semoga semuanya sudah menerima buku cetak ya. Kelas 9 kita punya materi itu ada bab besarnya ada 4. Yang pertama, interaksi antar ruang di benua Asia sama benua lain. Kemudian ada perubahan sosial budaya sama globalisasi. Kemudian di semester kedua ada ketergantungan antar ruang dari konsep ekonomi sama pengaruhnya ke kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir adalah masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan sampai dengan reformasi. Jadi di kelas 9 waktunya relatif lebih sempit, tapi kita belum tahu nanti di semester 2 kalian bagaimana lulusnya, kemudian kita akan petakan seperti apa. Pak Antar sih berharap kita udah balik lagi ya. Di bab yang pertama ini kita akan belajar tentang interaksi negara Asia dengan negara lainnya. Jadi kita nanti akan lihat bersama-sama peta konsepnya. Jadi di bab ini kita akan belajar terutama karena Indonesia ada di benua Asia ya, tepatnya letaknya di Asia bagian Tenggara, Asia Tenggara. Karena itu kenapa difokuskan di sini, yang dibahas lebih banyak nanti adalah benua Asia. Jadi di negara Asia nanti kita akan lihat gimana kondisi alamnya. Sebagian besar kita akan ambil sampel beberapa negara, kemudian bagaimana kependudukannya, jumlah penduduk, kemudian mata pencaharian, bagaimana perkembangan penduduknya, dinamika penduduknya, terus kemudian gimana potensi alamnya, karena
benua Asia kan luas banget, alamnya berbeda-beda, potensi masing-masing wilayah atau masing-masing negara juga pasti berbeda-beda, kita akan lihat itu. Kemudian bagaimana manusia memanfaatkan berbagai macam potensi alam itu. Terus lanjut ke interaksi antar negara Asia dengan benua lain tentunya. Kita juga lihat nanti untuk benua lain selain benua Asia, kita akan lihat dari pertama mungkin namanya dulu, kemudian pembagian negaranya atau wilayahnya, baru kemudian ke kondisi alam, dan kemudian secara singkat potensinya, kemudian bagaimana mereka memanfaatkan potensi itu, baru kemudian ke interaksi antara benua Asia bersama dengan benua lainnya. Kemudian kita akan tarik dua hal itu hubungannya, bagaimana akibat dari interaksi antara benua Asia dengan benua lainnya. Jadi kalau disimpulkan sih intinya ada di dua atas sama di satu bawah. Gimana kita mempelajari negara-negara atau benua Asia dan interaksinya dengan benua lainnya. Gitu. Yang ini poinnya. Oke. Tujuannya kita belajar di materi ini. Wah, agak ketutupan. Bentar, miring dikit. Iya. Yang pertama, kalian bisa, setelah kita belajar ini, kalian bisa menunjukkan letak benua Asia tentunya bersama dengan benua lainnya. Makanya pas kita belajar ini, kalian bisa sambil pegang atlas kalian kalau kalian punya, ya. Di bab ini akan sangat berguna banget. Atau kalau kalian nggak punya, ini kalian lagi lihat di YouTube kan, pakai handphone atau pakai laptop, kalian bisa buka tab window lain, kalian bisa ketik peta benua Asia, jadi di samping-sampingin atau kalian gantian videonya, kalian bisa sambil lihat, lebih praktis ya. Jadi ada positifnya juga nih kita PJJ seperti ini. Kemudian kalian bisa tahu letak astronomisnya benua Asia sama benua lain ya, yang ada derajatnya, lintang utara, lintang selatan, bujur barat, bujur timur. Kemudian kalian bisa menyebutkan letak geografisnya, ini ada hubungannya sama benua sama samudera. Kemudian kalian bisa tahu meluasnya ya, mungkin yang lebih bagus lagi nanti kalian bisa menyebutkan mana yang terluas kemudian mana yang terkecil. Kemudian berikutnya setelah belajar ini kalian diharapkan bisa membagi wilayah-wilayah benua Asia sama benua lain, ya nggak harus semuanya dihafalkan, tapi at least kalian tahu, oh Asia dibagi ada Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara. Oh, benua Amerika dibagi ada Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan sebagainya. Contohnya kayak gitu. Kemudian menjelaskan keadaan alam, ya, tadi yang di peta konsep. Oh, ternyata wilayahnya kalau yang dekat sama Khatulistiwa, ternyata kebanyakan keadaan alamnya seperti ini. Kemudian ada yang banyak sekali pegunungan, dan sebagainya. Menjelaskan dinamika penduduk benua Asia dan benua lainnya. Penduduknya beda-beda. Misalkan kita lihat dari sisi ras, sisi pekerjaan, bagaimana karakteristik penduduk masing-masing benua, itu diharapkan kalian bisa menjelaskan dengan singkat, simple ya, nggak harus semuanya. Kemudian yang terakhir tentunya menjelaskan pengaruh interaksi itu, perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap berbagai macam bidang kehidupan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia terutama dengan benua lainnya. Itu ya, kelihatannya banyak, tapi kalau nanti kita belajar sambil jalan ya, karena IPS ini ilmunya ilmu yang nggak pasti ya, jadi senantiasa berkembang. Harusnya sih enak belajarnya, kalian nanti akan kenal dengan benua lain, dengan negara lain, kalian bisa sambil baca-baca referensi apapun yang kalian punya gitu. Oke, langsung saja kita ke yang pertama ya, peta yang bisa kalian lihat. Bentar, nutup ini, Pak Antar akan menghilangkan dirinya Pak Antar dulu untuk sementara waktu ya, biar kalian bisa lihat petanya dengan baik. Oke, di layar kalian bisa melihat ini adalah peta sebaran benua di dunia beserta dengan legenda ya. Legendanya nggak lengkap, cuma menjelaskan warna. Jadi beginilah pembagian benua yang ada di dunia ya. Banyak orang yang menyebut bahwa benua tuh sebenarnya cuma ada 5 doang, tapi banyak juga yang menyebutkan bahwa Antartika itu dimasukkan ke dalam benua. Jadi di dunia ada 5 benua besar ditambah dengan Antartika. Pembagiannya seperti yang kalian lihat ya.
benua-benua yang ada di dunia. Yang diberi warna kuning itu adalah benua tempat di mana Indonesia ada, ya, tempat di mana kita tinggal bareng-bareng, benua Asia. Kemudian yang berwarna biru benua Eropa, ya, yang mayoritas kebanyakan negaranya negara maju. Kemudian yang merah itu adalah Amerika Utara, benua dengan negara yang sedikit, ya, tapi ada yang lebih sedikit nanti. Kemudian yang hijau, ya yang ini nih, benua Australia, yang satu-satunya benua yang di situ cuma ada satu negara, meskipun banyak orang yang menyebut bahwa Oceania, Selandia Baru dan kepulauan di sekitarnya itu kadang dimasukin sekalian belajar benua Australia. Kemudian yang abu-abu adalah benua Antartika, ya. Jadi kalian harus tahu ini kalian sambil ngeliatin atlas kalian, sambil ngeliatin window kalian kalau kalian punya peta, atau lihat dari screen ini. Kemudian yang warna putih itu kenapa dibedakan? Nah, ini banyak orang yang memisahkan antara Amerika Utara sama Amerika Selatan, tapi sebenarnya mereka satu benua. Kita anggap satu benua Amerika, seperti itu. Kemudian berikutnya kita akan langsung ke benua tempat di mana kita tinggal, yaitu benua Asia, ya. Namun sebelumnya Pak Antar akan memunculkan dirinya Pak Antar lagi. 1, 2, 3. Tidak lucu ya. Aduh, aneh banget. Berusaha melucu tapi nggak ada yang menanggapi. Aduh, kasihan banget ya. Oke. Jadi benua Asia, ya, ini benua tempat di mana kita tinggal. Kondisi petanya seperti ini, dia petanya menunjukkan tinggi rendahnya, ya. Jadi kalau kita lihat di situ ada berbagai macam warna di benua Asia. Ada dataran tinggi, dataran rendah, ya. Dataran rendah, ada yang masih ingat dilambangkan dengan warna apa? Hijau. Kemudian dataran tinggi semakin coklat atau semakin orange, ya. Petanya seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat di sini pembagian wilayah benua Asia. Kalian bisa sambil buka buku cetak kalian yang baru, ya, di halaman 5, ya. Di halaman 5 kalian bisa lihat bagaimana benua Asia ini dibagi. Jadi berdasarkan pembagian wilayah benua Asia dibagi, ada benua Asia Barat, kemudian benua Asia, untuk Asianya bagian barat, kemudian ada Asia Timur, Asia Tengah, Asia Tenggara, tempat di mana negara kita berada, kemudian Asia Selatan. Jadi kalau kita lihat di situ sudah diwarnai, ada 5 warna di situ, ya, Tengah, Timur, Tenggara, Selatan, dan Barat. Indonesia ada di Asia bagian Tenggara. Ini kalau kalian bingung di peta, miring kemana nih? Miring sini, tunduk dikit, ya. Nah, ini, ya, utara selalu ada di atas kalau di peta, kemudian bawah selatan, sebelah kanan ada arah timur, kemudian sebelah kiri arah barat. Itu kalian mungkin bisa mengingat 1 atau 2 negara dari masing-masing wilayah, ya. Tapi kalau Asia Tenggara perkecualian karena kita ada di dalamnya, negara kita ada di dalamnya, kalian harus ingat semua, karena di kelas 8 kan sudah belajar tentang ASEAN. Kalian harus tahu semua negara yang ada di Asia Tenggara, ya. Kalau yang lain cukup 1 atau 2 negara. Asia Timur misalkan kalian ambil negara yang ini mungkin banyak disukai sama kalian karena K-pop sedang rame, kalian apalin aja Korea Selatan, terus tetangganya Korea Selatan udahlah dapat Korea Utara. Kemudian diingat lagi nyebrang dikit ada Jepang, tuh dapat 3 negara. Asia Selatan kalian ingat-ingat yang ada di sekitarnya India, di situ, ya, ada Sri Lanka, ada Pakistan. Kemudian untuk Asia Barat, nah ini negara-negara penghasil minyak, Arab Saudi, Yaman, Oman, dan sebagainya. Kemudian untuk yang Asia Tengah itu kebanyakan di situ negaranya adalah pecahan Uni Soviet, Kazakhstan, yang belakangnya pakai tantan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, dan sebagainya. 1 wilayah 2 negara, 3 negara bagus banget, ya. Asia Tenggara harus semua, gitu ya, untuk benua Asia. Kemudian
ini kalian Pak Antar minta untuk mengisi ya, jadi nggak cuma Pak Antar doang yang berbicara. Pak Antar akan sediakan formnya untuk kalian untuk mengisi, jadi kalian juga sambil memasukkan ini gampang banget ya. Jadi di sini Pak Antar sudah mengkategorikan untuk pekerjaan kalian, letak dan luas benua Asia, kemudian beserta dengan beberapa keterangan yang lainnya. Ada 5 poin yang Pak Antar minta di sini. Luasnya berapa sih benua Asia? Nah, gampang banget ya, ada sumbernya di sini. Mungkin satu sumber dengan sumber lain akan mengatakan berbeda untuk pecahan ratus ribunya atau di pecahan ratus kilometer persegi yang terakhir. Tapi yang Pak Antar pentingin di sini adalah puluhan juta yang pertama ya. Jadi kalian jawab, misalkan kalian nemuin buku ada yang 50 juta 500 km persegi, 500.000 km persegi. Itu yang Pak Antar utamain ya, yang depannya doang, yang 50 juta doang. Jadi nggak masalah belakangnya berbeda, nggak apa-apa. Kita nggak perlu sedetail itu ya. Kemudian batasnya, batas ini batas perairan boleh, batas darat boleh ya, batas utara, selatan, timur dan barat. Kalian boleh cantumkan di situ. Gimana caranya Pak? Tinggal lihat peta aja. Ya, tadi diingat yang atas tuh arah mana, yang bawah arah mana, kanan arah mana, kiri arah mana. Kemudian letak astronomis. Nah, ini kalian bisa lihat di peta tuh biasanya akan ada astronomisnya, letak astronomis. Nah, ini ya, kalau kalian punya atlas kalian akan bisa lihat dengan lebih jelas. Atau kalau kalian punya Google Map itu juga ada ya. Kalau kalian tinggal baca buku cetak, kalian akan menemukan di mana letak astronomis ya. Udah pasti dia punya derajat, sudah pasti dia punya bujur atau bentang. Kemudian secara geografis nih kalian lihat benua Asia ini terletak antara samudra apa sih, atau dia ada di sebelah mana benua apa ya, gitu. Tinggal ditulis seperti itu. Kemudian pembagian wilayahnya tadi udah Pak Antar bahas, kalian tinggal menulis wilayahnya dibagi menjadi Asia titik-titik. Antar contohin aja Asia Tenggara. Nah, kayak gitu. Kemudian kalian tulis 2 negara yang ada di Asia Tenggara misalkan, seperti itu. Itu mungkin yang bisa Pak Antar sampaikan di pertemuan pertama ini ya. Jadi Pak Antar udah sampaikan di bab ini kita akan membahas tentang interaksi antara benua Asia dan benua lainnya dan bagaimana hubungannya. Kemudian apa sih benua itu ya. Kemudian kita langsung masuk tadi ke benua Asia dan berbagai macam wilayahnya. Kemudian di akhir ini kalian bisa isi, nanti kita akan bahas secara langsung ya, kita berinteraksi secara langsung entah di Google Classroom atau kita akan pakai Google Meet atau Google Zoom. Jadi Google Zoom atau pakai Zoom. Jadi kalian bisa tanyakan langsung, kita diskusi bareng teman-teman, kalian bisa diskusi bareng sama Pak Antar. Untuk video ini kita berhentikan, kita akhiri dengan benua Asia. Oke. Selamat belajar, sampai jumpa di video yang lain dengan bab yang lain. Kita masih belum selesai ya, ini baru bagian yang pertama. Oke, terima kasih sudah melihat, Tuhan memberkati.